Semoga yang terbaik selalu menyertai kalian semua, kedamaian, keberkahan, dan jawaban yang selama ini kalian cari. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian merasa seperti ada sesuatu yang ingin kalian lakukan, tapi selalu saja tertahan? Entah karena takut, ragu, atau mungkin karena terlalu sibuk dengan hal-hal lain sampai lupa mendengar diri sendiri? Seringkali, kita lebih peka terhadap suara dari luar dibandingkan suara hati sendiri. Kita sibuk mengejar ekspektasi, tapi di dalam diri ada yang terasa kosong. Pernahkah kalian merasa seperti itu? Kalau ya, mungkin ini saatnya kita ngobrol. Santai aja, nggak ada yang benar atau salah di sini. Kita bukan sedang mencari jawaban instan, tapi mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri kita. Baiklah, sebelum kita mulai, siapkan kopi, teh, atau cemilan supaya kalian lebih rileks dan gak tegang. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kita satu persatu. Pernah gak sih kamu ngalamin momen di mana tiba-tiba merasa kosong? Kayak, hidup jalan terus, hari berganti, semua baik-baik saja dari luar, tapi di dalam, ada sesuatu yang terasa hampa. Mungkin kamu lagi nonton video ini karena merasa begitu. Atau mungkin kamu gak sadar, tapi ada bagian dalam dirimu yang selama ini kamu abaikan, dan sekarang, dia mulai bersuara. Aku mau ngajak kamu berpikir sebentar. Coba bayangkan, sehari-hari kita sibuk banget sama banyak hal. Pagi-pagi udah buka HP, lihat notif, buka media sosial, ketawa sama meme, balas chat, kerja atau kuliah, ketemu orang-orang, pulang, capek, terus scroll lagi sampai ketiduran. Dan besoknya, ulang lagi. Itu belum termasuk urusan lain yang datang tiba-tiba. Tagihan? Ada. Deadline? Banyak. Masalah? Selalu ada. Kayak nggak ada habisnya. Tapi, pernah nggak kamu berhenti sebentar? Bukan sekadar berhenti rebahan, ya. Tapi benar-benar diam dan bertanya ke diri sendiri, apa kabar aku hari ini? Ya, bukan apa kabar dari orang lain. Tapi, apa kabar aku? Coba deh, kita pikir bareng-bareng. Selama ini kita sering banget dengerin suara dari luar. Entah itu omongan orang, tuntutan pekerjaan, tren di media sosial, ekspektasi keluarga, sampai standar yang dibuat masyarakat. Semuanya masuk ke kepala kita. Tapi suara dari dalam diri kita sendiri? Jarang banget didengerin. Padahal, kalau kita jujur, jiwa kita ini sering banget coba ngomong. Cuma, kita yang gak pernah kasih ruang buat dia bicara. Kenapa kita sibuk dengar suara luar, tapi gak dengar suara sendiri? Kenapa, ya? Kok kita bisa lebih peduli sama opini orang daripada suara hati sendiri? Kok kita lebih sering mikirin, orang bakal ngomong apa ya kalau aku begini, daripada nanya ke diri sendiri, aku sebenarnya pengen apa? Jawabannya sederhana, karena kita terbiasa begitu. Dari kecil, kita diajarin buat dengerin orang lain. Dari orang tua, guru, lingkungan, sampai media sosial, semuanya ngajarin kita buat jadi baik versi mereka. Kamu harus begini biar sukses. Kamu harus gini biar disukai orang. Kamu nggak boleh begitu, nanti dibilang aneh. Akhirnya, kita tumbuh dengan pola pikir yang lebih sibuk nyari validasi orang lain daripada memahami diri sendiri. Kita jadi kayak robot yang diprogram buat terus bergerak, ngejar ini itu, takut gagal, takut nggak sesuai ekspektasi, takut sendirian. Tapi, pertanyaannya, apa ya hidup kayak gini bikin kita benar-benar bahagia? Atau jangan-jangan, kita cuma terlihat bahagia, tapi di dalamnya kosong? Jiwa yang terlupakan. Sebenarnya, jiwa kita nggak butuh banyak. Dia nggak butuh validasi dari orang lain, nggak butuh banyak uang, nggak butuh pencapaian besar. Jiwa kita cuma butuh satu hal, didengar. Dia cuma ingin kita duduk sebentar, diam, dan mendengarkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Apa yang sebenarnya kita inginkan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri kita. Tapi kita nggak kasih dia kesempatan. Kenapa? Karena setiap kali jiwa kita coba bicara, kita buru-buru nutup telinga. Kita alihkan dengan scrolling media sosial, binge watching, kerja tanpa henti, cari kesenangan instan, apapun, asal kita nggak perlu dengar suara itu. Kenapa? Karena kadang, suara itu nggak nyaman. Kadang, dia muncul sebagai rasa gelisah. Kadang, dia muncul sebagai perasaan kosong. Kadang, dia muncul sebagai pertanyaan yang bikin kita takut,
apakah aku benar-benar bahagia? Dan jujur aja, itu pertanyaan yang berat. Karena kalau jawabannya tidak, berarti ada sesuatu yang perlu kita ubah. Dan perubahan itu menakutkan. Jadi, kita lebih memilih mengabaikannya. Lebih memilih tetap sibuk. Lebih memilih tenggelam dalam rutinitas tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Padahal, semakin kita abaikan, semakin kencang dia berteriak. Kamu pasti pernah ngalamin momen di mana tiba-tiba merasa nggak nyaman, padahal semuanya baik-baik saja. Atau tiba-tiba merasa kehilangan arah, padahal dari luar hidupmu kelihatan normal. Itu tanda bahwa jiwa kamu mulai protes. Dia nggak mau diabaikan lagi. Mendengar panggilan jiwa. Sekarang, coba deh, bayangkan kalau semua suara di luar tiba-tiba hening. Semua distraksi hilang. Media sosial nggak ada, pekerjaan nggak ada, omongan orang nggak ada. Yang tersisa cuma kamu, dan suara dari dalam dirimu sendiri. Apa yang dia coba katakan? Mungkin dia minta kamu buat istirahat. Mungkin dia ingin kamu berhenti berpura-pura bahagia. Mungkin dia ingin kamu mulai menjalani hidup yang lebih sesuai dengan keinginanmu sendiri, bukan keinginan orang lain. Mungkin dia cuma ingin kamu tahu bahwa dia ada, dan dia ingin didengar. Dan mungkin, video ini bukan kebetulan. Mungkin ini cara semesta buat nyolek kamu, buat ngingetin kalau ada sesuatu dalam dirimu yang perlu diperhatikan. Mungkin ini adalah panggilan buat jiwamu. Dan kamu punya dua pilihan, tetap mengabaikannya seperti biasa, atau mulai mendengarkan. Pilihannya ada di tanganmu. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Sekarang pertanyaannya, setelah video ini selesai, apa yang akan kamu lakukan? Balik lagi ke rutinitas seperti biasa? Atau mulai menyisihkan sedikit waktu buat memahami dirimu sendiri? Aku nggak akan kasih jawaban pasti, karena setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Tapi kalau kamu udah sampai sejauh ini dalam video ini, mungkin itu tanda kalau jiwamu benar-benar ingin bicara. Dan kalau kamu merasa ada sesuatu dalam video ini yang klik di hati kamu, mungkin itu saatnya untuk mulai mendengar. Jadi, apa yang jiwa kamu coba sampaikan hari ini? Coba renungkan sebentar. Atau kalau kamu mau, tulis di kolom komentar. Aku benar-benar ingin tahu apa yang kamu rasakan setelah menonton ini. Karena mungkin, ini bukan sekadar video. Mungkin ini adalah panggilan. Dan panggilan itu, untuk jiwamu. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Kita tadi udah ngomongin tentang betapa seringnya kita mengabaikan suara hati sendiri. Sekarang, pertanyaannya, kalau selama ini kita jarang dengerin jiwa kita, gimana caranya mulai mendengarkan? Tapi sebelum sampai ke situ, aku mau tanya dulu, pernah nggak kamu ngalamin momen di mana tiba-tiba ada dorongan kuat dalam diri kamu buat melakukan sesuatu? Entah itu tiba-tiba ingin menjauh dari lingkungan yang toksik, ingin mencoba sesuatu yang baru, atau sekadar ingin lebih banyak waktu buat sendiri? Tapi anehnya, setiap kali ada dorongan seperti itu, seringkali kita lawan sendiri. Kita ragu. Kita mikir terlalu banyak. Kita takut. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, karena kita sudah terlalu terbiasa hidup dengan ketakutan dan keraguan. Kenapa kita takut mendengar suara hati? Mendengar suara hati itu gampang-gampang susah. Kadang, dia muncul dengan sangat jelas. Tapi seringnya, dia samar-samar, tertutup oleh kebisingan dunia luar dan ketakutan dalam diri kita sendiri. Coba kita pikir bareng-bareng. Misalnya, ada sesuatu dalam diri kamu yang bilang, aku nggak nyaman di tempat ini. Respons pertama kita biasanya bukan menerima perasaan itu, tapi malah mencari alasan buat mengabaikannya. Ah, mungkin aku cuma capek. Kayaknya aku aja yang terlalu sensitif. Tapi kalau aku pergi, nanti orang-orang gimana? Atau ketika kita merasa ingin melakukan sesuatu yang berbeda, tiba-tiba muncul suara kecil di kepala kita yang bilang, tapi kalau gagal gimana? Apa kata orang nanti? Emang aku bisa? Akhirnya, kita tetap diam di tempat. Kita nggak berani mengambil langkah. Kita tetap bertahan dalam kondisi yang sebenarnya kita tahu nggak baik untuk kita. Kenapa? Karena perubahan itu menakutkan. Ketakutan yang menahan kita. Banyak orang berpikir bahwa ketakutan terbesar dalam hidup adalah kegagalan. Tapi sebenarnya, ketakutan terbesar kita adalah menghadapi diri kita sendiri. Kita takut kalau kita benar-benar mendengarkan suara hati, kita harus mengubah banyak hal.
Kita mungkin harus meninggalkan sesuatu yang sudah nyaman, harus mengecewakan orang lain, atau harus berhadapan dengan perasaan yang selama ini kita hindari. Makanya, kita memilih diam. Kita memilih tetap berjalan di jalur yang sama, walaupun kita tahu itu bukan yang terbaik buat kita. Dan disitulah masalahnya. Semakin kita mengabaikan suara hati, semakin kita jauh dari diri sendiri. Kita hidup, tapi nggak benar-benar hidup. Kita bergerak, tapi tanpa arah. Kita terlihat bahagia, tapi dalam hati ada sesuatu yang terasa kosong. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Kalau iya, mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak. Mulai mendengar, mulai mengerti. Mendengarkan suara hati bukan berarti kamu harus langsung tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup. Bukan berarti kamu harus langsung punya semua jawaban. Kadang, mendengar suara hati itu sesederhana mengakui apa yang sebenarnya kita rasakan. Coba sekarang, tarik napas dalam-dalam. Buang pelan-pelan. Sekarang, tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Bukan apa yang harus kamu rasakan. Bukan apa yang orang lain ingin kamu rasakan. Tapi apa yang benar-benar kamu rasakan saat ini? Mungkin ada rasa lelah yang selama ini kamu abaikan. Mungkin ada luka yang selama ini kamu tutupi dengan senyuman. Mungkin ada impian yang selama ini kamu pendam karena takut gagal. Apapun itu, coba biarkan perasaan itu ada. Jangan buru-buru menolaknya. Jangan langsung mencari alasan untuk mengabaikannya. Karena itu adalah bagian dari dirimu. Dan untuk pertama kalinya, izinkan dirimu mendengarkan. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita berhenti dari kesibukan, itu berarti kita lemah. Tapi justru sebaliknya. Berani berhenti, berani diam, dan berani menghadapi diri sendiri adalah keberanian yang gak semua orang punya. Coba pikirkan. Berapa banyak orang di dunia ini yang hidupnya hanya mengikuti arus? Yang menjalani hidup tanpa benar-benar memahami apa yang mereka inginkan? Yang terus berjalan hanya karena takut melihat ke dalam diri sendiri? Tapi kamu sudah sampai di titik ini. Kamu sudah mulai mempertanyakan. Kamu sudah mulai mencoba mendengar. Dan itu adalah langkah besar. Jadi kalau selama ini kamu merasa lelah, merasa kehilangan arah, merasa ada sesuatu yang kosong, itu bukan berarti kamu gagal. Itu bukan berarti kamu aneh. Itu berarti kamu mulai sadar. Dan kesadaran adalah langkah pertama untuk menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Apa yang jiwa kamu coba sampaikan? Setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Gak ada satu jawaban yang cocok buat semua orang. Tapi kalau kamu merasa ada sesuatu dalam video ini yang membuat kamu berpikir, mungkin ini adalah tanda bahwa jiwa kamu ingin bicara. Mungkin dia ingin kamu mulai lebih jujur pada diri sendiri. Mungkin dia ingin kamu berhenti menjalani hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Mungkin dia ingin kamu mulai mencari apa yang benar-benar membuatmu bahagia. Atau mungkin, dia cuma ingin kamu tahu bahwa dia ada. Dan bahwa dia butuh kamu. Menyambut panggilan itu. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Kamu bisa saja kembali seperti biasa, melanjutkan hidup seperti sebelumnya, mengabaikan perasaan ini seperti yang sudah kamu lakukan selama ini. Atau, kamu bisa mulai meluangkan sedikit waktu untuk mendengar. Duduk sebentar dalam diam. Menulis apa yang kamu rasakan. Memikirkan ulang arah hidupmu. Apapun bentuknya, selama itu membawamu lebih dekat dengan dirimu sendiri. Aku nggak akan kasih jawaban pasti, karena ini perjalanan kamu. Tapi aku tahu satu hal, kalau kamu sudah sampai di titik ini, berarti ini bukan sekadar video biasa. Ini adalah panggilan. Dan panggilan itu, untuk jiwamu. Bagian 3, penutup ajak berpikir, memberi ruang, membuat penonton kembali lagi. Sekarang kita sudah sampai di titik ini. Kamu sudah mendengar banyak hal. Tentang bagaimana selama ini kita terlalu sibuk dengan suara luar, sampai lupa mendengarkan suara hati sendiri. Tentang bagaimana ketakutan seringkali membuat kita diam di tempat. Tentang bagaimana ada panggilan dalam diri kita yang selama ini coba berbicara, tapi kita lebih sering mengabaikannya. Tapi sekarang pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Karena begini, menyadari sesuatu itu baru langkah awal. Sama seperti ketika kamu menyadari bahwa kamu lapar, kesadaran itu nggak akan menghilangkan rasa laparmu. Kamu tetap harus makan. Begitu juga dengan perjalanan ini.
Sekarang kamu sudah mulai sadar, sudah mulai mendengar sedikit suara hati yang mungkin selama ini terpendam. Tapi kalau setelah ini kamu kembali ke rutinitas seperti biasa, mengabaikan semua yang sudah kamu rasakan, ya, nggak akan ada yang berubah. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Karena jujur aja, menghadapi diri sendiri itu nggak mudah. Perjalanan ke dalam diri itu nggak instan. Banyak orang berpikir bahwa begitu mereka menemukan panggilan jiwa, mereka akan langsung tahu apa yang harus dilakukan. Langsung dapat jawaban yang jelas. Langsung bisa berubah dalam semalam. Tapi kenyataannya, hidup nggak bekerja seperti itu. Perjalanan ini adalah sesuatu yang panjang. Kadang kita merasa paham, lalu besoknya bingung lagi. Kadang kita merasa yakin, lalu tiba-tiba ragu. Kadang kita merasa sudah menemukan jawabannya, lalu ternyata itu baru satu lapisan dari pertanyaan yang lebih dalam. Dan itu wajar. Gak ada satupun orang di dunia ini yang benar-benar tahu segalanya tentang dirinya sendiri. Bahkan mereka yang sudah bertahun-tahun mendalami perjalanan ke dalam diri tetap terus belajar. Jadi kalau kamu merasa masih bingung, gak apa-apa. Itu tanda bahwa kamu masih berjalan. Yang penting adalah, jangan berhenti. Jangan berhenti bertanya. Jangan berhenti mendengar. Jangan berhenti mencari apa yang benar-benar berarti buat kamu. Karena kalau bukan kamu yang mencari, siapa lagi? Jangan terburu-buru, nikmati prosesnya. Ada satu hal yang sering membuat kita frustrasi dalam perjalanan ini, kita ingin semua berubah sekarang juga. Kita ingin langsung tahu jawabannya. Kita ingin langsung menemukan tujuan hidup kita. Kita ingin langsung merasa tenang dan damai. Tapi, lagi-lagi, ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Bayangkan seperti menanam pohon. Kamu nggak bisa menanam benih hari ini dan berharap besok sudah tumbuh besar. Kamu harus siram, rawat, biarkan tumbuh perlahan. Kadang ada daun yang menguning, kadang hujan terlalu deras, kadang matahari terlalu terik. Tapi kalau kamu tetap merawatnya, dia akan tumbuh. Begitu juga dengan perjalananmu. Kamu mungkin nggak langsung merasa damai setelah video ini. Kamu mungkin masih akan merasa gelisah, masih akan merasa bingung, masih akan merasa tersesat. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting adalah kamu terus berjalan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jangan merasa gagal hanya karena kamu belum menemukan semua jawaban. Selama kamu terus mendengar dan memahami dirimu sedikit demi sedikit, kamu sudah berada di jalan yang benar. Ketika dunia luar mulai mengganggu lagi. Sekarang, kamu mungkin merasa lebih sadar. Mungkin ada sesuatu yang terasa lebih jelas di dalam dirimu. Tapi aku mau kasih tahu satu hal, begitu kamu keluar dari video ini, dunia luar akan mulai berisik lagi. Notif HP akan tetap berbunyi. Gak perlu lama-lama. Cukup 5 atau 10 menit sehari. Diam sejenak. Jauhkan HP. Tutup mata. Tarik napas dalam-dalam. Lalu tanyakan ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku rasakan hari ini? Apa yang sedang dibutuhkan oleh jiwaku? Apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk lebih terhubung dengan diriku sendiri? Jangan berharap langsung mendapatkan jawaban besar. Kadang jawabannya sederhana, kamu butuh istirahat, butuh ngobrol dengan orang yang kamu percaya, butuh menulis, butuh jalan-jalan sebentar di alam. Apapun itu, lakukanlah. Sekecil apapun. Karena langkah kecil itulah yang akan membawamu ke perubahan besar. Dan kalau kamu merasa butuh tempat untuk berbagi, tulis di kolom komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Mungkin kamu akan menemukan bahwa kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Ini baru permulaan. Sebelum kita akhiri video ini, aku mau kamu tahu satu hal, perjalanan ini nggak berhenti di sini. Kalau video ini terasa seperti panggilan untuk jiwamu, berarti ada sesuatu yang perlu kamu lanjutkan. Dan aku akan ada di sini, menemani kamu di perjalanan itu. Jadi kalau kamu ingin terus berjalan, terus mencari, terus mendengarkan, pastikan kamu tetap ada di sini. Karena di video-video berikutnya, kita akan ngobrol lebih dalam. Tentang bagaimana memahami diri sendiri, bagaimana menghadapi ketakutan, bagaimana menemukan ketenangan di tengah dunia yang penuh kebisingan. Jadi, ini bukan perpisahan. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih dalam. Dan kalau kamu siap, kita akan melangkah bersama. Sampai ketemu di video berikutnya.